Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurwati dari kelas MC201, Prodi PJJ Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjawab atau menjelaskan ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Ekonomi Makro dan dosen pengajar yaitu Dr. Yusuf Setiadi SSKMK, SHMMH. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang data infografis perekonomian Indonesia per April 2021, nilai kurs April 2021, kondisi PDB 2021, dan juga inflasi IHK tahun 2021. Yang pertama, jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Jawabannya, kebijakan moneter menjadi kebijakan otoritas moneter atau bank sentral untuk mencapai perkembangan kegiatan-kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Bank sentral memiliki 6 fungsi. Yang pertama, memperlancar lalu lintas pembayaran. Untuk fungsi ini, Bank Indonesia menciptakan uang kartal serta menyelenggarakan clearing antar bank umum. Yang kedua, sebagai banker, agen, dan penasehat pemerintah. Yang ketiga, memelihara cadangan kas umum. Nomor 4, memelihara cadangan kas devisa negara. 5, mengawasi kredit. Yang keenam, mengawasi bank. Yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menerapkan kebijakan fiskal di Indonesia adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah memiliki 3 peran penting dalam kegiatan perekonomian, yakni sebagai produsen, konsumen, serta pengendali perekonomian. Di sini contoh grafik tentang data infografis perekonomian Indonesia April 2021. Nilai kurs April 2021, kondisi PDB tahun 2021, dan inflasi IHK 2021. Dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran. Uang beredar meningkat pada April tahun 2021. Inflasi IHK April 2021 itu tetap rendah. Yang kedua, jelaskan bagaimana penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Singkatnya, nilai PDB ditentukan oleh harga bicara, harga yang berlaku, tentu tidak lepas dari kondisi inflasi. Artinya jika inflasi meningkat, harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan dan itu berarti PDB ini akan turun. Pengaruh inflasi terhadap produk domestik bruto. Menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. Makin buruknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi mempunyai pengaruh yang simultan signifikan terhadap produk domestik bruto. Inflasi bertindak sebagai faktor yang dapat menjelaskan perubahan PDB. Inflasi mempunyai dampak secara parsial negatif signifikan terhadap PDB. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut makin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran
keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap bisa ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5 sampai 5,3%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh pemerintah domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah resiko lebih dalam perlambatan perekonomian global. Menunjukkan IHK dan inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Hal ini menunjukkan bahwa IHK dan inflasi masih terkontrol dengan baik. Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap PDB karena seiring penurunannya kemiskinan, lapangan pekerjaan terbuka lebar, dan pertumbuhan produksi rumah tangga swasta maupun negeri naik. Sedangkan secara simulasi, IHK inflasi kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Meningkatkan jumlah pendapatan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB dan perlu tetap mengontrol tingkat inflasi agar nilai IHK dapat terkendali. Contoh grafik. Nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Ini dari Bank Indonesia, laporan kebijakan moneter triwulan 1. Untuk inflasi, tadi harga kan naik. Jadi mempengaruhi demand. Dari harga pokoknya semua yang dibutuhkan itu naik. Yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19? Jawabannya itu melemah karena sepinya orang yang berjualan secara online karena takut bergerombol serta himbauan pemerintah untuk physical distancing dan social distancing berpengaruh terhadap pelaku ekonomi pasar atau PKL. Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis, yaitu krisis ekonomi dan kesehatan masyarakat. Krisis tersebut diakibatkan karena pandemi virus COVID-19. Kondisi perekonomian saat ini sedang mengalami penurunan kerja yang di PHK secara tiba-tiba dan gulung tikar. Kondisi pendidikan di Indonesia juga mengalami perubahan. Banyak siswa yang harus belajar daring atau di rumah. Kondisi masyarakat di Indonesia juga memprihatinkan. Banyak masyarakat menganggur serta angka kemiskinan bertambah. Yang kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan seperti orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini atau wabah virus COVID-19, ada sisi baiknya, yaitu meningkatkan daya beli barang lokal karena pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini berlangsung. Polisi sudah menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Ini adalah grafik kondisi perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Terus, berita yang sangat tidak diinginkan banyak sekali, khususnya seluruh dunia karena adanya dampak COVID. Pengangguran dan kemiskinan, perkembangan pandemi. Tingkat pengangguran terbuka meningkat hampir 2 kali lipat, sebesar 7,8%. Di balik tingkat pengangguran tersebut, masih ada pengangguran terselubung, yang jumlahnya 2 kali lipat dari pengangguran terbuka. Pada tahun 2021, terdapat pengangguran tambahan sebesar 1,1 juta orang sebagai akibat COVID-19. Dari sejak outbreak bulan Maret
sampai awal Januari. Masalah COVID-19 dan kasus hariannya di Indonesia terus-menerus meningkat dari hari ke hari dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara ASEAN. Kebijakan dalam mengatasi COVID-19 ini sehingga dan gagal. Begitulah summary yang saya buat. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon sebesar-besarnya. Saya Nurahwati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.